Halo Sobat Masa, kali ini gue akan menceritakan film Wolf of Wall Street. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang akan menjadi pilang saham terkenal. Film ini diangkat dari kisah nyata loh guys, jadi kalian bisa mengambil banyak pelajaran di film ini. Tapi sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Gue Aven, selamat datang di Lini Masa. Film ini diawali iklan dari perusahaan pialang saham Jordan Belfort, yaitu Stratton Oakmont, yang beralamat di Wall Street, sama seperti judulnya. Wall Street adalah pusatnya bursa perdagangan saham dan bursa perdagangan lainnya, di pinggiran kota Manhattan di New York. Selanjutnya, kita masuk pada perkenalan pemeran utamanya, yaitu Jordan Belfort. Jordan lahir dari keluarga menengah dan kemudian kita diperlihatkan scene saat Jordan sedang ditiup-tiup adiknya oleh seorang perempuan di dalam mobil. Kayaknya enak tuh. Di awal film ini, kita masih diperlihatkan kekayaan Jordan setelah ia sukses sebagai broker nanti, atau pialang saham, termasuk istrinya yang sangat seksi seperti jodoh saya di masa depan. Akhirnya kita diperlihatkan awal perjalanan Jordan meraih kesuksesannya. Ia mencium istrinya yang baru ia nikahi dan, tunggu dulu, kok istrinya beda ya? Yap, Naomi adalah istri kedua Jordan dan nanti akan kita bahas. Jordan kemudian turun dari sebuah bis yang telah sampai di Wall Street. Ia masuk ke dalam sebuah perusahaan yang bernama R.F. Rothschild dan bertemu seseorang yang akan menjadi pengawasnya, yang bernama Mark Hanna. Ia berkata bahwa kehidupannya menjadi pialang saham adalah sebuah ilusi atau fugazi. Di sini Jordan masih terlihat alim, seperti saya. Ia bahkan tidak mau minum minuman beralkohol, apalagi narkoba. Padahal, Mark Hanna sudah menawarinya minum minuman beralkohol dan memberitahunya soal narkoba. Cerita berlanjut saat Jordan terkena PHK karena Black Monday. Black Monday mengacu pada Senin, 19 Oktober 1987, ketika pasar saham di seluruh dunia hancur, merontokkan nilai yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya Jordan bekerja di perusahaan investasi kecil padahal ia baru saja mendapat lisensi pialang saham. Perusahaan kecil ini hanya bermain dengan perusahaan gorengan, yakni perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham. Tapi, perusahaan ini menawarkan komisi sebesar 50% pada setiap saham yang berhasil dijual. Berbekal ilmu dari perusahaan sebelumnya yang ia tempati, di hari pertama ia bekerja, Jordan berhasil menjual saham sebesar 4.000 US dollar dan membuat pialang saham yang sudah bekerja di sana lebih dulu terkejut dan terpukau padanya. Karena Donnie tergiur dengan uang yang dikasihkan Jordan, Donnie pun menelepon bosnya lewat telepon umum dan ia mengundurkan diri untuk bekerja bersama Jordan. Mereka akhirnya berencana untuk membuat perusahaan sendiri. Untuk perayaannya, Donnie mengajak Jordan menghisap ganja dan kali ini Jordan mengiyakannya. Dan inilah awal Jordan cinta dengan narkoba. Jordan kemudian merekrut teman-temannya untuk ikut dalam perusahaan yang didirikannya yang bertempat hanya di garasi. Inilah cikal bakal dari perusahaan Stratton Oakmont. Setelah ia berbincang-bincang dengan teman-temannya, Sin kemudian memperkenalkan teman-teman Jordan yang akan bekerja bersamanya, yaitu Robbie Eldon, Chester, dan Nicky. Mereka semua bekerja bersama Jordan, kecuali Brad yang dapat menjawab pertanyaan Jordan dengan mudah tentang bagaimana cara seseorang menjual barang. Brad tidak mengikuti Jordan karena ia sudah punya banyak uang yang dihasilkannya dari jual narkoba. Jordan kemudian mendapat ide dari istrinya tentang menjual saham gorengan yang diminati kelas bawah seperti tukang pos dan tukang ledeng untuk bisa dijual ke orang kaya. Jordan pun mengajari teman-temannya bagaimana cara menjual saham agar diminati banyak orang. Teknik yang digunakan Jordan adalah membuat perusahaannya seolah-olah elit padahal perusahaan itu ilegal. Perusahaan Jordan pun berkembang pesat. Dalam sebulan, jumlah komisi yang didapat perusahaannya sekitar 28,7 juta dolar. Mereka pun merayakannya dengan pesta di perusahaannya. Karena Jordan sudah menjadi kaya raya, Jordan menikmati uangnya dengan seks dan narkoba. Orang kaya bebas, bos.
Jordan selanjutnya merekrut ayahnya untuk menjaga ketertiban dan memanggilnya Mad Max karena ayahnya yang kerjaannya marah-marah terus. Pada siang hari di pinggir pantai, Jordan mengadakan pesta dengan karyawan-karyawan di perusahaannya. Mereka mabuk memakai narkoba sambil membahas pencapaian perusahaan mereka. Disinilah Jordan bertemu Naomi, perempuan yang sangat cantik dan seksi, sampai-sampai Donnie colai hanya karena melihatnya. Jordan kemudian mengajaknya berkenalan tanpa menghiraukan cowok yang diajak Naomi ke pesta tersebut. Karena istri Jordan melihatnya berkenalan dengan Naomi, ia menyuruh temannya untuk mendatangi Jordan dan bilang kalau ia dipanggil istrinya. Karena Donnie colai melihat Naomi dan istrinya marah padanya, Naomi pun dipaksa pulang sama cowok yang bersamanya. Jordan akhirnya berhasil mengajak makan malam Naomi, dan saat ia mengantarnya pulang, Naomi bertanya apakah ia mau minum teh. Jordan dengan pikiran busuknya tanpa pikir panjang langsung mengiyakan tawaran tersebut. Dan setelah sampai di dalam, saat Naomi berganti baju, ia ditelepon istrinya dan ia sebenarnya ingin pulang. Tapi adik kecilnya di bawah berkata lain setelah Naomi keluar kamarnya tanpa menggunakan busana. Jordan kemudian beriuh sama Naomi selama 11 detik. Kayaknya kalau yang dari sama cewek kayak Naomi semua pasti cepat keluar ya keringatnya. Lanjut. Setelah menjalin hubungan dan saling cinta, Jordan kepergok istrinya di sebuah mobil saat ia sedang asik-asik bersama Naomi. 3 hari kemudian, Jordan pun cerai dengan istrinya dan tinggal di sebuah apartemen bersama Naomi. Jordan selanjutnya menyewa seorang pengacara bernama Manny Riskin untuk membelanya jika ia bermasalah dengan SEC. SEC adalah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Di waktu yang sama, SEC sedang meninjau berkas Stratton Oakmont karena dicurigai melakukan tindakan melanggar hukum. Jordan kemudian menikah dengan Naomi, dan Naomi dihadiahi sebuah kapal pesiar dengan nama Naomi juga. Ia juga membeli real estate paling mahal di dunia dengan pelayanan yang lengkap. 18 bulan kemudian, kita diperlihatkan mereka sedang bertengkar karena Jordan menyebutkan nama perempuan lain saat ia tidur. Kini mereka sudah punya anak dan karena Naomi masih marah dengan Jordan, Jordan dilarang menyentuh bagian mantap Naomi. Lanjut. Adegan dilanjutkan dengan hari pertama peluncuran IPO Steve Madden. Yang nggak tahu apa itu IPO, cari tahu sendiri ya guys. Makasih. Ternyata Jordan juga melakukan manipulasi dan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari Steve Madden. FBI pun mulai mengawasi gerak-gerik Jordan. Jordan pun mulai ketakutan dan menemui pengacaranya. Pengacaranya melarangnya untuk bertemu dengan FBI, tapi Jordan yang kaya raya malah mengundang orang FBI dan ingin menyuapnya. Agen FBI itu ternyata orang yang jujur dan tidak mau disuap. Karena Jordan merasa terdesak, ia pun melakukan pencucian uang di bank Swiss. Ia bertemu dengan banker Swiss bernama Saurel. Saurel menyarankan untuk menggunakan nama lain agar tidak bisa diperiksa pihak Amerika. Jordan menggunakan nama Bibi Emma, yaitu Bibi Naomi yang berpaspor Eropa, dan Bibi Emma pun setuju. Karena uang Jordan sangat banyak, ia menyelundupkan uangnya dengan bantuan istri Brad yang juga memiliki paspor Eropa. Terjadi keributan antara Brad dan Donnie karena Brad tidak mau menyelundupkan uang milik Donnie, karena Donnie suka merendahkan Brad. Terjadilah perkelahian antara mereka, tetapi Jordan dapat menyelesaikan masalahnya dan akhirnya Brad mau membantu Donnie. Pada saat pengantaran uang antara Brad dan Donnie, Donnie sedang teler dan melecehkan istri Brad dengan menyebutnya pelacur. Mereka kembali berkelahi dan mengakibatkan Brad ditangkap dengan koper berisi uang di tangannya. Donnie merasa bersalah dan tidak langsung memberitahu Jordan. Ia malah mengajaknya ngobat. Di suatu malam di rumah Jordan dan Donnie kembali mengobat dan mungkin karena sudah terlalu sering memakai narkoba, mereka tidak merasakan efek dari satu pil obat itu. Padahal, 35 menit sudah berlalu. Mereka pun kembali meneguk obat itu sebanyak 3 pil. Naomi yang sedang hamil anak kedua memberitahu Jordan kalau ia ditelepon oleh pengacara untuk ngobrol, tapi tidak dengan telepon rumahnya karena takut disadap. Saat Jordan ke telepon umum untuk menelepon pengacaranya, ternyata benar bahwa telepon Jordan sudah disadap. Efek obat tadi sudah mulai terasa di tubuh Jordan. Ia tidak dapat mengendalikannya. Bahkan hanya untuk berdiri aja, Jordan nggak bisa. Saat Jordan berusaha pulang, ternyata di rumah Jordan, Donnie yang juga udah teler menelpon banker Swiss membicarakan uang yang diselundupkannya dengan telepon Jordan. Jordan selamat sampai rumah dengan bersusah payah.
Ia melihat Donnie sedang memakai teleponnya dan menyuruhnya menutup telepon itu. Tapi karena Donnie sedang teler, ia malah tertawa dan marah-marah. Jordan pun tahu soal Donnie dan Brad dan menyalahkan Donnie. Donnie terlihat panik dan ia malah makan dan membuatnya tersedak. Di pagi hari, Jordan ditangkap polisi karena ternyata kemarin ia hanya berhalusinasi bisa mengendarai mobil dengan baik, padahal mobilnya sudah sangat hancur. Polisi melepasnya dan ia hanya dalam pengawasan karena tidak ada bukti bahwa ia yang mengendarai mobilnya. Sementara Brad dipenjara 3 bulan karena mengejar Donnie. Scene dilanjutkan saat pengacara Jordan menyarankan agar menyerah dan mengakui perbuatannya kepada SEC sebelum keberuntungannya hilang dan tidak dikejar FBI. Ia diharuskan membayar beberapa juta dolar denda dan melepas kursi kepemimpinannya. Jordan emang sangat keras kepala. Saat pidato perpisahannya, ia malah tidak ingin mengundurkan diri dan FBI mengejarnya lagi. Perusahaan mereka akhirnya diperiksa FBI, akan tetapi semua karyawan di sana berkata kalau mereka nggak tahu apa-apa dan membuat FBI bertambah curiga. Jordan sebenarnya tidak boleh keluar negeri, tapi scene selanjutnya kita diperlihatkan Jordan, Donnie, dan istri mereka sedang ada di Italia. Donnie ditelepon dan diberi kabar bahwa Steve Madden mengkhianati mereka karena ia tahu mereka sedang berurusan dengan FBI. Saat ingin pulang ke Amerika, Bibi Emma meninggal dan bukannya berduka, Jordan malah menelpon Saurel dan ternyata Saurel ingin menjebak Jordan dengan cara ia ingin memalsukan tanda tangan Jordan jika ia tidak segera ke Swiss. Bukannya ke London untuk ke acara pemakaman Bibi Emma, Jordan bersikeras untuk ke Swiss menyelamatkan 20 juta dolarnya. Di tengah perjalanan mereka, kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan untungnya mereka diselamatkan orang Italia. Jordan kemudian melihat pesawat yang akan menjemput mereka meledak tepat di hadapannya. Jordan akhirnya sadar bahwa ini semua adalah takdir Tuhan dan memutuskan untuk tobat. Yang benar lu. Scene berlanjut memperlihatkan iklan Jordan yang kini sudah jadi motivator dan ia ditangkap FBI di dalam iklan itu. Teman Jordan dan Saurel si banker Swiss itu ditangkap dan menceritakan semua yang dilakukan Jordan. Tapi Saurel tidak ditangkap karena kasus Jordan, melainkan kasus lain. Jordan kemudian menggadaikan rumahnya karena ia dijatuhi hukuman membayar denda sebesar 10 juta dolar. Donnie yang adalah sahabatnya menjadi penjamin atas rumahnya dan biaya hidupnya. Karena yang tertangkap hanya Jordan, FBI belum puas dan ingin menangkap semua yang terlibat di kasus ini. Jordan ditawari menjadi mata-mata dan memberikan nama semua orang yang terlibat dalam kasus ini jika Jordan mau hukumannya akan dikurangi. Dan scene berlanjut di rumah Jordan memperlihatkan Naomi yang sudah tidak mencintai Jordan lagi. Naomi ingin berpisah, tapi sebelum berpisah, mereka berihi-uhu dan Naomi bilang kalau ini yang terakhir. Jordan merasa marah dan yang tadinya ia sudah mulai tobat, ia mengambil narkoba yang ia sembunyikan di dalam sofanya. Terjadi perkelahian hebat di sana. Jordan memukul Naomi dan mengambil paksa anak mereka. Baru saja keluar dari rumahnya, Jordan menabrak dan akhirnya Naomi mengambil anaknya lagi. Jordan ternyata menyetujui tawaran FBI. Ia memata-matai perusahaannya sendiri. Ia disambut mantan karyawannya dan saat bertemu Donnie, ia memberi petunjuk dengan sebuah kertas bahwa ia sedang disadap. Donnie ternyata berkhianat dan memberi kertas tersebut kepada FBI dan Jordan pun dipenjara. Ini kayaknya hidup Jordan banyak amat ya masalahnya, tapi ya karena oleh sendiri sih. Film dilanjutkan dengan Jordan yang sudah menjadi motivator dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian? Pelajaran apa aja yang kalian dapetin nih? Menurut gua, nyari duit dengan cara haram emang sih lebih menguntungkan daripada kita nyari duit dengan cara halal. Tapi apakah nikmatnya tetap sama? Karena sejatinya manusia memang tidak akan pernah puas. Makanya, jadi manusia, kita harus tetap bersyukur. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.